Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskan bagaimana manajemen website di UP 4 DSD ya. Baik, yang pertama, berikut ada tampilan website halaman depan. Ini bisa kita lihat, ada section sertifikat, pejabat, galeri, publikasi, mitra kami, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengolah konten-konten, yang pertama Bapak Ibu login dulu ke area login. Nanti URL-nya dirubah, kita masuk /login. Nah, Bapak Ibu bisa login di sini. Baik, setelah berhasil login, nah Bapak Ibu masuk ke halaman web portal, khusus di menu web portal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk manajemen nanti di sini dan juga di setting master. Nah, yang pertama kita coba perhatikan bagian slider ini. Nah, ini kontennya itu diambil dari ini Bapak Ibu, dari post manajemen post. Nah, ini diambil dari jika Bapak Ibu ingin tambah post. Nah, nanti di sini ada settingan show slider. Nah, jika show slider dinyatakan ya, maka nanti dia akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa filter juga postingan-postingan. Nah, ini nanti kita jelaskan bagian pembuatan postingan. Nah, jadi halaman depan yang image slider ini diambil dari berita. Kemudian ada bagian tentang kami atau sejarah singkat. Nah, ini kontennya dari mana Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke menu master, kemudian identity, cari Bapak Ibu bagian sejarah singkat. Terus scroll ke bawah, scroll. Nah, ini contoh sejarah singkat. Nah, ini berarti dia title gitu kan, kemudian subtitlenya ini, kemudian kontennya ini, dan juga fotonya berarti yang ini, seperti itu. Kemudian ada visi dan misi. Untuk visinya diambil dari sini, misinya seperti itu. Kemudian ada sejarah. Nah, untuk sejarah Bapak Ibu masuk ke menu master sejarah, setting master sejarah. Nah, di sini sejarahnya. Nah, Bapak Ibu bisa tambah edit hapus di sini dengan inputan namanya apa. Nama berarti kan ini awal mula. Kemudian deskripsinya apa, deskripsinya berarti kan ini. Kemudian dia tanggalnya kapan. Nah, tanggalnya berarti yang ini. Kemudian statusnya aktif atau tidak. Aktif atau tidak itu maksudnya akan dimunculkan di depan atau tidak gitu. Nah, ini kita baru 2 data. Kemudian kalau yang ini Bapak Ibu bisa edit di master identity, ada di sini sejarah. Nah, ini titlenya, ini kontennya, seperti itu. Kemudian produk dan layanan. Untuk produk dan layanan, Bapak Ibu bisa masuk ke menu master, produk dan layanan. Nah, di sini kita ada 3, penyelidikan, pengujian, pengukuran. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan atau dihapus atau diedit. Nah, dari 3 ini datanya ada di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat foto-fotonya sebenarnya. Nah, ini karena fotonya baru hanya 1 sampel. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Contoh penyelidikan, kita akan tambah 1 foto. Di sini kan baru ada 1 foto, klik aja galeri, seperti itu. Tinggal ditambah foto apa, seperti itu. Atau secara rombongan diuploadnya, seperti itu. Oke, nah ini ada urutan tuh maksudnya yang ini pertama, ini kedua, yang ini ketiga, dimunculkannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ajukan permohonan nanti ke pendaftaran.
Kemudian ada sertifikasi dan penghargaan. Nah, ini menunya ada di sini Bapak Ibu ya. Menu penghargaan, web portal penghargaan. Nah, ini datanya kita ada 3 dengan inputan nama, deskripsi, jenisnya dia penghargaan atau sertifikat, tanggalnya kapan didapatnya, statusnya aktif atau tidak aktif. Kemudian jika ada foto dari penghargaan tersebut bisa diuploadkan seperti itu. Ini contohnya. Bisa difilter. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya adalah pejabat. Nah, pejabat itu menunya ada di menu master kepengurusan. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan pejabat-pejabat atau staf-staf lain di sini gitu. Contoh, ini di sini ada direktur utama Ahmad Burhan. Kemudian ada wakil direktur, ada kabag umum. Nah, untuk tambahnya di sini Bapak Ibu. Nama, jabatan, bagiannya apa. Nah, ini sub dari mana? Apakah sub dari Pak Burhan? Nah, kalau memang sub dari Pak Burhan bisa dipilih. Jika memang dia enggak sub dari Pak Burhan atau direktur utama, tinggal dikosongkan saja. Kemudian urutannya keberapa. Nah, ini vertikal atau horizontal. Nah, ketika dia di set horizontal, nah maka dia akan ke kanan. Namun ketika dia ketika dia vertikal, dia akan turun ke bawah. Jika horizontal akan sejajar seperti itu. Oke, kemudian ada galeri. Nah, untuk galeri Bapak Ibu ada di menu web portal galeri. Nah, Bapak Ibu bisa hapus, tambah, edit di sini. Tambah foto. Kemudian jika memang kategorinya di sini ingin ditambahkan gitu, Bapak Ibu bisa masuk ke galeri kategori. Ini kan web portal galeri. Ini data foto-foto galerinya. Kemudian untuk tambah kategorinya di sini. Di sini udah ada 2, gedung dan kegiatan, seperti itu. Oke, kemudian publikasi. Nah, untuk publikasi itu ada di menu web portal, post management, ada post. Nah, ini semua postingan-postingan baik berita, kemudian kegiatan, artikel, dan lowongan kerja. Nah, di sini untuk kategorinya Bapak Ibu ada di sini. Kategorinya ada 4. Kemudian dari sini kita bisa tambah contoh. Misal titelnya apa, testing, kategorinya apa, di sebagai berita, summary-nya apa, testing summary, misal. Kontennya apa, ini adalah konten percobaan, penulisnya siapa. Nah, ini CEO-nya untuk meta pencariannya. Title-nya misal testing, ini konten testing. Kemudian status publikasinya. Nah, jika publish maka nanti akan langsung muncul ke bagian halaman depan, ke portal. Kemudian jika pending, dia akan ditahan dulu, artinya masih disimpan. Kemudian draft, kalau pending dia statusnya tidak publish gitu kan. Kalau draft masih dalam proses penginputan. Kalau arsip ini hanya sebagai penyimpanan saja. Nah, ini tanggal publishnya misal sekarang jam 6. Ini kita bisa set tanggal publishnya mau sampai kapan, apakah seterusnya atau ada batas waktunya, seperti itu. Nah, ini show pop up, maksudnya nanti jika di set ya, maka ketika web portal baru diakses nanti akan muncul pop up berita seperti itu. Nah, ini slider yang saya maksud tadi. Tidak. Nah, ini masuk spesial topik apa, terkini kah atau pembicaraan publik. Taggingnya apa, misal testing. Covernya image atau video gitu kan. Ini contoh. Ini cover fotonya. Caption dari fotonya apa. Kemudian save. Nah, berhasil disimpan.
nanti terlihat. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mitra kami. Nah mitra kami itu Bapak Ibu bisa tambah edit hapus di bagian menu klien, master klien. Nah ini. Kemudian ada statistik kunjungan. Ini otomatis dihitung oleh sistem. Kemudian di atas ada bagian menu-menu nih. Nah, menu-menu ini dibuat dari menu post management, portal menu. Nah, untuk membuat menu-menu bisa di sini Bapak Ibu. Contoh. Ini kita lihat tentang kami nih. Kita lihat tentang publikasi. Kita edit. Nah, menu publikasi ini dibuat jenis menunya internal gitu kan, karena halamannya ada di website kita sendiri. Kemudian diambil dari ini, misal custom URL, artinya URL-nya unik gitu kan, buatan sistem. Kemudian penempatannya di header atau di footer, urutannya keberapa. Nah itu publikasi. Kemudian ada contoh seperti kontak. Nah Bapak Ibu bisa di sini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah settingan redaksi, seperti contoh title di sini ya. Nah Bapak Ibu bisa masuk ke menu master identity. Nah, contoh di sini ada namanya meta website panel. Nah ini meta web, bagian bawah ada meta website panel. Yang pertama title, description, keywordnya apa, artinya keyword ini adalah SEO untuk pencariannya website tersebut gitu. Kemudian logonya apa, sama ikonnya apa. Ini dinamis Bapak Ibu gitu. Kemudian ada footer, ini copyright, ini di bagian ini sih di dalam. Kemudian ada home slider. Nah ini jika dia bukan diambil dari artikel, nah nanti bisa memunculkan ini hanya teks dan foto. Kemudian ada bagian kontak. Nah ini alamatnya, nomor teleponnya, mapsnya, WA-nya gitu kan, fotonya seperti itu. Kemudian ada juga identitas perusahaannya. Kemudian nah itu untuk settingan. Nah kurang lebih itu Bapak Ibu untuk manajemen website atau portal. Nah ini kita tadi memunculkan postingan untuk di slider.